Maka mestinya akal kita, hati kita, mata kita, telinga kita itu terus-menerus dihamparkan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini ngaji burdah kita kembali dihelat di sini. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, dan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i, yang saya cintai teman-teman sekalian. Di antara tadi yang telah dituturkan Kak Kus itu, di ujung-ujungnya adalah tentang iradah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di Al-Quran itu sangat banyak ayat yang bertutur tentang hal iradah itu tadi. Di antaranya ialah tentang kita semua ini, termasuk orang tua kita, terus ke bawah ke generasi kita berikutnya itu bisa beriman, berislam, itu pada perspektif iradah tadi itu adalah sepenuhnya merupakan ketetapan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak ayat di Al-Qur'an yang bertutur tentang ini. Di antaranya di surat Yunus 99 sampai 100 itu, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Tuhanmu menghendaki, maka akan berimanlah seluruh manusia yang ada di bumi ini. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau, wahai Muhammad, akan memaksa manusia untuk beriman semua? Ayat 100-nya begini, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidak ada satu orang pun yang bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Ini sampai di sini terang sekali bahwa berimannya kita sampai detik ini, berislamnya kita sampai detik ini hanya mungkin secara iradah tadi, mohon ini jangan dicampur aduk dengan perkara kasab manusia. Hanya mungkin terjadi dikarenakan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga seyogyanya yang ada di dalam hati kita terhadap keimanan dan keislaman kita ini tiada lain adalah rasa syukur atas karunia Allah tersebut. Maka misalnya kalau di khutbah Jumat itu kan sangat sering dikatakan,
syukur alhamdulillah atas karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam, begitu. Ini sekaligus mengingatkan kepada setiap kita bahwa saat kita telah beriman dan berislam begini, amat mungkin di masa depan, setahun lagi, 2 tahun, atau di akhir hayat itu, tiba-tiba kita ini lalu menjadi orang yang tidak lagi beriman, tidak lagi berislam. Itu amat mungkin. Maka para leluhur kita, guru-guru kita, simbah kita ngajarin doanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ada doanya lagi supaya kita semuanya kelak wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin nggih. Begitu. Maka sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk jemawa, pongah, belagu hanya karena hari ini kita ahli tahajud, ahli sedekah, ahli ngaji Al-Quran dan sebagainya. Karena itu sangat mungkin untuk dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya medeni memang kalau temanya seperti ini. Dalam hasanah sejarah Islam, peristiwa-peristiwa seperti ini dari musyrik ke mukmin, dari mukmin lalu berakhir kufur musyrik, itu banyak sekali. Contoh nyatanya itu banyak sekali. Saya contohkan sedikit nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah supaya salah satu dari 2 Umar itu masuk Islam. Pertanyaannya, mengapa Umar bin Khattab yang kemudian masuk Islam dan Umar atau Umair yang dimaksud dengan Abu Jahal itu tidak? Ternyata yang ditetapkan oleh Allah untuk masuk Islam itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan sampai hari ini jasadnya dikuburkan berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak tahu tentang brutalnya, premannya Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam di pasar Ukas itu? Semua orang takut. Setan pun takut sama Sayyidina Umar. Ada riwayat yang mengatakan begini, ketika hijrah itu mulai dilakukan, Sayyidina Umar itu jalan di jalan raya Mekah sana itu, sambil menghunus pedang dan digeret-geret di tanah itu loh, dan berkata, siapa yang ingin mencegahku hijrah silahkan cegah, kalau ingin hilang kepalanya. Gak ada satupun yang berani nyegat itu dari kaum musyrik Quraisy, itu gak ada. Saking gentone Sayyidina Umar waktu itu, begitu terkenalnya beliau dengan kehebatannya lah secara fisik. Begitu. Kita juga kenal nama Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud itu, termasuk diantaranya wafatnya Sayyidina Hamzah itu kan karena diantaranya karena taktiknya Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid ini memeluk Islam, dia menjadi salah satu panglima Islam paling terkemuka dan tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah peperangannya. Khalid bin Walid itu selalu berdoa supaya dia wafat di medan perang. Logikanya kan perang, terus kerjaannya yo mati ini di medan perang, kan begitu. Tapi yang terjadi adalah di eranya Khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang tidak pernah kalahan itu, sampai melawan musuh pasukan Romawi yang begitu banyaknya itu, nggak masuk akal lah. Ia menang oleh Sayyidina Umar bin Khattab lalu dipensiunkan. Khawatir Khalid bin Walid itu lalu sombong gitu. Dan Khalid bin Walid ini wafat, meninggal di atas kasur.
Coba bayangin. Wafatnya di atas kasur Khalid bin Walid. Itu dari golongan yang katakanlah musyrik menjadi mukmin. Sekarang saya kasih contoh dari golongan mukmin, bahkan nuwun sewu, dari nasab yang tidak masuk akal untuk menjadi ora becik ngoten niku lho, berbalik arah. Saya sampaikan singkat aja ya. Tidak ada satupun dari umat Islam itu, baik di era dulu sampai hari ini dan insya Allah seterusnya, yang tidak berduka setiap bulan Asyura. Ngoten nggih? Kita ingat sejarah Karbala. Kita ingat Sayyidina Husain itu dibantai di Karbala sana. Betul bahwa aktor utama dari tragedi Karbala itu adalah Yazid bin Muawiyah, itu betul. Kita abaikan dulu Yazid bin Muawiyah. Yang mengirim 4.000 pasukan dari Kufah ke Karbala itu gubernurnya Kufah waktu itu. Siapa yang memimpin pasukan ini? Namanya Umar. Nuwun sewu, sinten Umar itu? Sengaja tak cicil, biar jenengan kaget. Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad siapa? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Putrane Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang memimpin 4.000 pasukan itu sampai terjadi pembantaian yang keji terhadap Sayyidina Husain. Kita ngerti Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat itu. Kita ngerti siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan putranya itu loh begitu. Gara-gara diimingi kekuasaan oleh Yazid bin Muawiyah, akan diangkat jadi gubernur. Dan ini nggak pernah diwujudkan oleh Yazid itu. Setelah memimpin 4.000 pasukan, mengepung Sayyidina Husain selama 3 hari dan berakhir dengan pembantaian itu. Ada lagi riwayat yang menuturkan bahwa di antara eksekutor itu adalah sahabat dekatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu Perang Siffin. Jadi waktu Perang Siffin itu kan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Itu salah satu eksekutornya itu adalah sahabat dekat Sayyidina Ali. Bapaknya Sayyidina Husain. Dan ternyata di Karbala itu menjadi salah satu eksekutornya. Kita itu bisa apa di hadapan realitas sejarah seperti ini? Apalagi ming awak dhewe. Turunane sinten enggak jelas gitu. Putrane Sa'ad bin Abi Waqqas bisa berakhir begitu. Ini apalagi kalau diurai tentang siapa orang-orang yang menyerbu Madinah, mengepung Sayyidina Utsman hingga terjadi pembantaian itu bikin bulu kudu itu merinding menyaksikan nama-namanya itu. Tapi udahlah, nggak usah dibahas. Sampai di sini teman-teman, gitu ya, secara iradahnya Allah itu memang benar-benar tidak ada satu dalih pun bagi diri kita itu untuk jemawa di hadapan seberapapun kita ahli ibadah, ahli taat, ahli-ahli apapun hari ini. Karena jika Allah mau itu bisa dijungkir balikan. Maka kiranya jalan yang pantas buat kita sebagai manusia biasa itu di hadapan iradahnya Allah tadi itu tiada lain semata bertawadhu kepada Allah. Senantiasa memohon supaya diberi hidayah oleh Allah, ditetapkan dalam agama Allah, diberi bimbingan dan seterusnya dan seterusnya. Enggak ada lain.
Semoga kita semua tetap berada di agama Allah dan kelak husnul khotimah, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kan itu doa kita, termasuk anak cucu kita semuanya kelak. Teman-teman sekalian, saya tambahkan sedikit. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 itu bunyinya begini. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Dan sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Dan sungguh hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi yang menarik yang ingin saya angkat belakangnya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu terhadap orang-orang yang pantas untuk diberi hidayah. Nah, mungkin ini wilayahnya udah mulai wilayah kasab atau ikhtiar kita nggih. Kalau tadi wilayah langit lah, sekarang wilayah buminya. Ayat ini asbabun nusulnya bertutur tentang paman kinasih Rasulullah SAW, Abu Thalib nggih. Tapi saya nggak ingin bahas ini panjang, karena Abu Thalib itu adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan dia dalam kurung Allah lebih tahu, a'lamu bil muhtadin, lebih tahu dengan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayahnya. Ini jika didekati secara ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu gampangnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang setema, lalu dikaji secara mendalam, mengambil satu kesimpulan. Pakai ala ilmu munasabah, tanda petik ngawur-ngawuran malam hari ini, saya ingin contohkan dua ayat. Ayat tabarusan itu dengan surat Yunus 100 ya. Surat Yunus 100 itu buntutnya begini. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tadi udah ya. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah akan menciptakan perilaku buruk kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Begitu. Terkait pertanyaan awal tadi, mengapa ya kira-kira ini menurut rasionya atau ilmunya manusia mawon nggih? Kalau tadi kan iroda. Mengapa kok Gusti Allah itu memilih Sayyidina Umar bin Khattab untuk diberi hidayah, bukannya Umar atau Umair Abu Jahal itu? Tadi disinggung oleh Kak. Karena Abu Jahal itu denial, membantahi terus, tidak pernah memberikan ruang bagi dirinya untuk berpikir, mendengarkan, merasakan terhadap kebaikan. Mukjizat didatangkan sehebat apapun, ditolak, dibantah langsung oleh Abu Jahal. Begitu. Tetapi Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar itu ketika mendengar adiknya itu membaca Al-Quran, dia membiarkan telinganya untuk mendengar. Itulah titik masuknya hidayah. Maka di Al-Quran dikatakan juga, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang maksiat itu, dikarenakan mereka diberi hati tetapi tidak dipakai untuk merasakan. Kan karunia akalnya, karunia hatinya dalam menjalani hidup, maka dia akan dekat dengan rejesun, keburukan-keburukan. Ketika kita semakin tenggelam dalam keburukan-keburukan dan tidak pernah memberi ruang kepada akal untuk merasakan, hati untuk merasakan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar,
tanda-tanda kemakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka muskil baginya untuk mendapatkan hidayah. Begitu teorinya. Dengan kata lain, kalau kita pengen senantiasa diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah, maka mestinya akal kita, hati kita, mata kita, telinga kita itu terus-menerus dihamparkan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan tajalliyat, menyimak tajalliyat dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan lalu menjadi momen puitis di hati manusia itu untuk merasakan kemakuasaan Allah, merasakan hadiratnya, merasakan karunia-Nya dan sebagainya, sehingga tepat pada titik itu bisa terjadi apa yang disebut wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Karena ini ranahnya kita, wilayahnya kita, maka mari berusaha untuk senantiasa mendekatkan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Berusaha untuk menjauh dari keburukan-keburukan. Tidaklah pantas bagi kita untuk mengatakan, saya hari ini belum sholat, saya hari ini yang-yangan tadi kebablasan, dan seterusnya, lalu mengatakan ini adalah iradah Allah. Tidak bisa begitu. Karena di Al-Quran juga dikatakan, segala yang baik datang dari Allah, segala yang buruk datang dari dirimu. Dikatakan juga dalam ayat lain, siapa yang mengambil hidayah, siapa yang berbuat baik, maka dia akan didekatkan kepada hidayah. Innallaha ma'al muhsinin. Allah itu mendekat atau berkumpul dengan orang-orang yang berbuat baik. Terakhir ya, kita ini beruntung sekali. Selain kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita masih diberi fitur berupa istighfar, taubat. Taubat itu artinya adalah mendekat. Ketika kita bermaksiat, kita ini sebagai manusia dan Allah sebagai Tuhan itu menjauh. Taubat itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga prosesi taubat atau istiqomahnya taubat yang kita lakukan dengan sendirinya itu akan semakin menghantarkan kita untuk mampu lebih luas, lebih besar merasakan kemahakuasaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak bertaubat, kita terus biar menenggelamkan diri dalam keburukan-keburukan dan seterusnya, maka kita akan terus berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, sampai kita tidak lagi mampu merasakan bahwa ini adalah keburukan dan maksiat. Ini yang disebut di Al-Hasr itu sebagai wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah jadi golongan manusia yang melupakan Allah sehingga kemudian Allah menjadikannya lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya sendiri. Begitu. Maka kita ngerti lalu, ada orang yang saking biasanya nuwun sewu misuh, wis puluhan tahun misuh, wasis, maka pisuhan lagi itu lalu meaningless buat dirinya, seolah-olah itu tidak ada maknanya, tidak berdosa, tidak buruk dan sebagainya. Orang yang telah biasa berdusta itu auto berdusta, padahal kita ngerti hitohnya manusia itu adalah tidak berdusta. Orang yang biasa meninggalkan sholatnya, maka semakin lama bertahun-tahun tidak akan lagi peka merasakan bahwa itu adalah keburukan yang sangat buruk yang dibenci oleh Allah. Tidak lagi merasakan. Orang yang biasa berzina, kalau pertama masuk nih dedek ya, takut. Tapi semakin sering berzina, gak kerasa. Pertama kali datang ke sarkem takut ketemu orang, wah endele-endele. Pakai apa namanya, sweater yang ada topinya, tutupan, masker.
Tapi begitu bertahun-tahun menjadi pelanggan setia, sampai punya kartu diskon, voucher. Itu udah nothing tulus, bleng saja, terus gitu. Itulah tanda bahwa fa'ansahum anfusahum, dia lupa kepada dirinya sendiri. Kalau kata Sayyidina Ali begini, jika kamu tidak lagi punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka. Padahal rasa malu dikatakan dalam sebuah hadis sebagai pilarnya agama. Rasa malu adalah parameter bagi kualitas batin manusia, bukan begitu? Ngoten teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nyun ngapunten, mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.